Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik, anak-anak, kita melanjutkan materi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar KD 3.1 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, maka pada hari ini kita akan lanjut ke KD 3.2 yaitu tentang enzim dan metabolisme. Cakupan materi enzim dan metabolisme cukup luas sehingga untuk pagi hari ini kita hanya akan membahas tentang enzim saja ya. Nah, baik, ini adalah bunyi kompetensi dasar 3.2 ya. Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi enzim ya. Harapannya yang pertama kalian bisa merinci struktur enzim, seperti apa strukturnya. Yang kedua kalian bisa menjelaskan sifat-sifat enzim. Yang ketiga kalian bisa menjelaskan cara kerja enzim. Dan yang keempat kalian bisa menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi ada 4 tujuan yang harus kalian capai hari ini. Oke, enzim. Ibu rasa kalian tidak asing lagi dengan istilah enzim. Sering kalian dengar, bahkan mungkin dari SD ya, di mata pelajaran IPA sudah diajarkan. Jadi, enzim ini berasal dari bahasa Yunani. En artinya dalam, zim itu ragi. Tapi bukan berarti diartikan ragi di dalamnya. Nah, enzim itu diartikan sebagai suatu senyawa kimia, yaitu berupa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai katalisator. Ya, apa itu arti dari katalisator? Katalisator itu pemercepat suatu reaksi kimia. Jadi, di dalam tubuh kita, bagaimana kok tubuh kita menghasilkan energi dari makanan yang kita makan? Nah, itu karena adanya proses yang namanya metabolisme sel. Ya, jadi metabolisme sel itu artinya adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita itu tidak akan terjadi tanpa adanya enzim, sehingga enzim dan metabolisme itu sangat berkaitan erat ya. Nah, zat yang dipengaruhi oleh enzim itu disebut dengan substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut dengan produk. Tidak paham? Kalau tidak, coba lihat contoh ini ya. Amilum atau karbohidrat itu diubah oleh enzim yang namanya petialin atau amilase, diubah menjadi glukosa ya. Contohnya gini, ketika kalian mengunyah nasi ya tanpa dicampur lauk apapun, nasi saja kalian kunyah sebanyak 32 kali, kemudian rasakan rasa apa yang muncul di dalam mulut kalian. Pasti rasa manis ya. Kenapa? Karena nasi itu adalah karbohidrat atau amilum. Sedangkan petialin yang ada di air liur kita, enzim petialin itu tugasnya adalah mengubah amilum menjadi glukosa. Seperti itu. Jadi makanya muncul rasa manis karena sudah diubah menjadi glukosa. Nah, amilum itu sendiri adalah substratnya. Petialin atau amilase yang ada di air ludah kita itu adalah enzimnya, dan glukosa itu hasilnya atau produknya. Jadi bisa ya membedakan mana substrat dan mana produk. Substrat itu yang diubah oleh enzim. Ya, kalau produk itu hasil setelah diubah oleh enzim. Baik, kita lanjutkan. Struktur enzim. Enzim lengkap ya, enzim lengkap itu tersusun dari 2 senyawa, yaitu berupa protein atau yang biasa disebut dengan apoenzim dan yang berupa non-protein yang disebut dengan gugus prostetik. Nah, kalau yang berupa protein itu bersifat labil atau mudah berubah dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan untuk yang non-protein atau gugus prostetik ini terdiri dari 2 macam ya. Ada yang berupa ion anorganik disebut dengan kofaktor, ada yang berupa organik kompleks atau biasa disebut dengan koenzim. Ya, diingat-ingat kalau yang anorganik itu kofaktor, yang organik itu koenzim, sama-sama diawali ko.
ya. Nah, kalau yang koenzim ini fungsinya memindahkan gugus kimia atom elektron dari suatu enzim ke enzim yang lainnya. Contohnya ada vitamin B1, B2, B3, B5 sampai B12, FMN, NAD dan FAD+. Kalau kofaktor itu sebagai katalisator. Ya, tadi sudah dijelaskan katalisator itu apa? Contohnya ada kalsium, ada klorin, natrium, kalium, zinc, besi, tembaga dan magnesium. Ya. Kemudian sifat-sifat enzim. Sifat enzim sama dengan protein, ya, yaitu menggumpal jika dipanaskan. Nah, enzim ini memiliki suhu optimum itu sekitar 36-37 derajat Celcius. Ketika suhunya naik bahkan sampai di atas 50 derajat Celcius, maka enzim tersebut akan mengalami yang namanya denaturasi atau kerusakan struktur kimia. Kalau enzim sudah mengalami denaturasi, maka sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa kembali ke struktur semulanya. Kebalikannya, jika enzim berada di suhu yang rendah atau suhu 0 derajat, maka enzim tersebut menjadi tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti ketika suhunya kembali normal, maka enzim pun akan kembali bisa digunakan. Seperti itu. Yang kedua, bekerja spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Contohnya tadi, di dalam kelenjar ludah kita, di dalam mulut kita, itu kan ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, ya kan? Nah, tetapi enzim petialin atau amilase yang ada di kelenjar ludah kita, itu hanya akan merubah karbohidrat saja. Lemak, protein itu dibiarkan, dia tidak akan mengubah mereka, hanya akan bekerja dengan karbohidrat saja. Nah, itulah mengapa enzim dikatakan bekerja spesifik atau khusus, ya. Yang ketiga, sebagai katalisator, tadi sudah dijelaskan ya, mempercepat terjadinya suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, ini akan dijelaskan nanti selanjutnya, energi aktivasi itu apa. Kemudian sifat yang keempat, dapat bekerja bolak-balik atau dua arah atau reversible. Artinya, enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Ya. Dan yang kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan berulang kali. Nah, setidaknya 5 sifat enzim ini bisa kalian pahami, ya. Nah, ini adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzim. Enzim ini memiliki sisi aktif, ya. Sisi aktifnya itu berupa celah atau kantung yang berfungsi sebagai katalis. Nah, enzim meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa sih itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum, ya. Energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Ya. Jadi kita bisa lihat grafik ini, lihat suatu reaksi kimia itu ketika tidak menggunakan enzim butuh energi aktivasinya itu besar. Sedangkan ketika ada enzim maka energi aktivasinya itu energi aktivasinya itu rendah, ya, sehingga reaksi kimia itu bisa terjadi dengan mudah. Kemudian energi aktivasi yang sangat besar itu merupakan rintangan terjadinya reaksi sehingga energi aktivasi harus diturunkan supaya reaksi kimianya bisa berjalan. Seperti itu. Nah, untuk cara kerja enzim itu ada 2 teori. Yang pertama adalah teori induksi Fitt, ya. Yang kedua adalah teori lock and key atau kunci dan gembok, ya. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Untuk teori induksi Fitt disebut juga dengan teori kecocokan induksi. Nah, teori ini menyatakan bahwa enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel atau tidak kaku. Sisi aktif enzim dapat berubah menyesuaikan bentuk substratnya. Kita perhatikan gambar. Ini adalah enzim, ya. Nah, lekukan ini adalah sisi aktif enzim. Yang hijau ini adalah substratnya.
Entah itu, bayangkanlah ini adalah karbohidrat atau lemak atau protein yang akan berikatan dengan enzim. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, bentuk sisi aktif ini dengan bentuk enzimnya sama atau tidak? Berbeda ya, berbeda karena ini seperti ini. Sedangkan sisi aktifnya itu agak mendatar. Ini berbeda. Sehingga kalau misalkan substratnya berikatan dengan enzim, bisa tidak? Jawabannya bisa, karena sisi aktif enzimnya ini sifatnya itu fleksibel, sehingga dia bisa saja menyesuaikan bentuk dari substratnya. Nah, sehingga bisa berikatan seperti ini. Ini adalah enzim produk, ya. Nah, enzim ini bisa terlepas kembali, melepaskan diri kembali setelah diubah seperti itu. Ya, paham ya? Teori induksi Fitt itu artinya sisi aktif enzim bisa menyesuaikan bentuk dari enzimnya. Sekarang kita lihat teori yang kedua, lock and key teori, atau disebut juga dengan teori gembok dan kunci. Teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk sisi aktif yang sangat spesifik, sehingga agar bisa berikatan, substrat harus memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif, bekerja secara spesifik. Nah, untuk memahaminya kita lihat gambarnya. Ini adalah bentuk enzimnya dan ini adalah sisi aktif enzim. Sisi aktif enzimnya berbeda dengan yang tadi di teori induksi pas, ya. Tadi sifatnya itu fleksibel, sedangkan ini sisi aktif enzimnya itu sifatnya kaku atau hanya bisa berikatan dengan substrat yang bentuknya sama dengan sisi aktif enzim. Kalau tidak sama maka tidak akan bisa berikatan, seperti itu ya. Nah, ini enzimnya, sisi aktifnya, ini bentuk substratnya sesuai, maka bisa berikatan menjadi kompleks enzim substrat, ya. Ini kalau sudah selesai merubah si substrat tersebut, maka enzim bisa kembali merubah substrat yang lain atau melepaskan diri dari si substrat tersebut, ya. Jadi Ibu harap kalian bisa paham perbedaan antara lock and key dengan induksi pas atau induksi Fitt, ya. Kalau yang di induksi Fitt tadi sisi aktifnya itu fleksibel, menyesuaikan bentuk dari si substratnya. Tapi kalau lock and key, sisi aktif enzimnya itu sangat spesifik. Jadi hanya substrat-substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif saja yang bisa berikatan, ya, sehingga sifatnya spesifik seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama adalah suhu. Tadi sudah Ibu singgung untuk suhu pada enzim ya, bahwa enzim memiliki suhu optimum. Suhu optimumnya itu berkisar antara 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Nah, pada suhu di atas dan di bawah optimal, maka aktivitas enzim itu akan berkurang. Bahkan ketika di atas 50 derajat Celcius, ya, atau bisalah di suhu tinggi di atas 55 derajat Celcius, maka enzimnya akan rusak atau mengalami denaturasi, kerusakan struktur enzim. Nah, bagaimana Bu kalau suhunya itu rendah? Tadi juga sudah dijelaskan, enzim akan mengalami ketidakaktifan atau inaktif. Ketika suhunya normal kembali, enzim kembali bisa bekerja. Ya, itu suhu satu. Yang kedua, pH. pH atau derajat keasaman itu akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Nah, umumnya atau sebagian besar enzim ini memiliki pH optimal yaitu sekitar 6-8. Kalau kalian lupa dengan pH, derajat keasaman itu rentangnya 1-14 ya. pH normal itu adalah 7. Di bawah 7 itu pH-nya asam. Di atas 7 sampai 14 maka itu disebut dengan basa. Nah, ada beberapa enzim yang akan normal ketika pH-nya itu pH tertentu saja. Contohnya ini ya, enzim petialin hanya akan bisa bekerja optimal pada pH 7 atau netral, pH netral. Kemudian pepsin akan bekerja optimal pada pH 2-6. Jadi di pH asam justru pepsin ini bisa bekerja optimal. Enzim maltase
dapat bekerja optimal pada pH normal 7. Enzim tripsin itu bekerja optimal pada pH 8, ya, artinya basa. Jadi enzim tertentu memiliki rentang pH sendiri, ya. Tetapi sebagian besar enzim itu bekerja optimal di pH 6 sampai 8, ya, atau di pH normal, netral. Lanjut, konsentrasi enzim. Nah, ini yang ketiga ya. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat terjadinya reaksi. Artinya, konsentrasi enzim itu berbanding lurus dengan laju reaksi. Kita lihat grafiknya. Nah, ketika jumlah enzimnya sedikit, maka laju reaksinya juga rendah. Tapi konsentrasi enzimnya itu semakin ditambah, maka kecepatan laju reaksinya juga bertambah. Jadi ini yang dinamakan berbanding lurus, ya. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Oke, yang keempat, konsentrasi substrat. Jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat itu dapat mempercepat terjadinya reaksi. Namun, jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, maka penambahan konsentrasi substrat itu tidak akan mempercepat reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi substrat itu berada pada titik jenuh atau kecepatan reaksinya sudah maksimal sehingga berjalan konstan, ya. Coba lihat grafiknya. Ini ya. Ketika sisi aktif enzimnya itu belum bekerja seluruhnya, maka ketika ditambahkan substrat itu akan meningkat kecepatan reaksinya. Tapi ketika semua sisi aktifnya sudah bekerja, walaupun substratnya itu ditambah, maka tidak lagi akan mengalami kenaikan laju reaksi, tapi dia akan berjalan konstan, ya. Lajunya ini konstan itu artinya apa ya? Stabil. Mentok di situ karena sudah maksimal. Yang kelima, pengaruh penggiat, zat penggiat atau aktivator, yaitu molekul yang dapat mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Contohnya ion klorida yang mengaktifkan enzim amilase di dalam saliva atau air ludah, ya. Ada juga yang keenam adalah pengaruh dari zat penghambat atau inhibitor. Kalau tadi aktivator itu penggiat, kalau inhibitor itu penghambat, ya. Zat yang dapat menghambat kerja enzim. Nah, ada dua jenis, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Apa perbedaannya? Mari kita simak slide selanjutnya, ya. Inhibitor itu ada dua. Ibu salah menuliskan. Yang pertama ada inhibitor reversible dan yang kedua ada irreversible, ya. Ini yang kompetitif dan non kompetitif itu untuk yang irreversible nanti, ya. Tolong diingat bahwa inhibitor ada dua, reversible dan irreversible, ya. Nah, penjelasannya ini. Inhibitor irreversible itu artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula, ya. Ini terjadi jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara kovalen sehingga memiliki ikatan yang kuat dan tidak dapat terlepas. Nah, karena ikatan yang kuat antara sisi aktif enzim dengan inhibitor irreversible tersebut menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Coba lihat gambarnya kalau kalian belum paham. Ini adalah enzim, ya. Nah, ini adalah sisi aktifnya. Ini adalah substratnya. Normalnya substrat akan berikatan dengan sisi aktif enzim, ya kan? Nah, ini coba lihat, bentuknya sudah sesuai. Seharusnya bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Tetapi karena kedatangan inhibitor irreversible ini, dia datang tiba-tiba dan berikatan dengan sisi aktif enzim, maka bentuk sisi aktif enzim itu sudah tidak sama dengan substrat, ya, sehingga substrat tidak bisa masuk ke sisi aktif enzim, sehingga tidak bisa berikatan. Nah, ketika sisi aktif enzim ini berikatan dengan inhibitor irreversible, maka dia sudah tidak aktif lagi, artinya si enzim tidak dapat bekerja, ya. Dan ini karena ikatannya sangat kuat, maka tidak dapat terlepas dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Seperti itu.
Ya, bisa dipahami ya, inhibitor irreversible karena ikatannya kuat maka merusak bentuk sisi aktifnya yang menyebabkan substrat tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim dan mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif. Itu untuk inhibitor irreversible. Lalu untuk inhibitor reversible itu jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah, ya. Artinya inhibitor dapat terlepas kembali aktif seperti semula. Jadi inhibitornya lepas dari sisi aktif enzim, enzimnya bisa aktif seperti semula. Nah, yang tadi Ibu keliru menuliskan, ini ya, inhibitor reversible itu ada dua, kompetitif dan non-kompetitif. Yang kompetitif dan non-kompetitif itu yang reversible. Tapi kalau secara umum, inhibitor itu ada dua, reversible dan irreversible. Ya, tolong diingat-ingat. Nah, ini untuk inhibitor reversible, kompetitif dan non-kompetitif. Coba dilihat dulu gambarnya sambil dipahami kira-kira bagaimana bedanya. Yang pertama ya, kita lihat dulu inhibitor reversible kompetitif. Nah, inhibitor ini menempati sisi aktif enzim dengan cara bersaing dengan substrat. Coba kalian lihat, ini enzim, ini inhibitor kompetitif, ini substratnya. Kompetitif artinya itu saingan, ya, sehingga antara substrat dengan inhibitor itu saling bersaing, ya, untuk menempati sisi aktif enzim. Nah, penghambatan ini dapat dihilangkan dengan cara menambahkan jumlah konsentrasi substrat, sehingga jumlah substratnya itu lebih banyak daripada inhibitor itu sendiri. Logikanya, ketika jumlah substratnya itu banyak, maka peluang untuk masuk terlebih dahulu ke dalam sisi aktif enzim itu akan lebih banyak, ya. Dan inhibitor itu sulit untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, contohnya misalkan, kalau pernah kalian mendengar kasus kopi sianida, ya, kenapa sianida itu kok bisa mematikan? Karena gas sianida yang bersaing dengan oksigen. Ya, jadi gas sianida itu bersaing dengan oksigen untuk dapat berikatan dengan Hb atau hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa hemoglobin itu tugasnya adalah mengikat oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Ya, jadi yang mengikat oksigen, kenapa seluruh tubuh sel-sel kita semuanya itu bisa mendapatkan O2 itu karena berikatan dengan Hb atau hemoglobin. Nah, ketika ada sianida, maka maka oksigen dengan sianida itu akan saling bersaing, ya, untuk berikatan dengan Hb. Jika jumlah sianidanya banyak, maka sianida akan berikatan dengan Hb dan dia akan menghalangi oksigen masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah yang menyebabkan kematian, ya, karena tubuh kekurangan oksigen, karena tidak bisa berikatan dengan Hb. Tapi jika jumlah oksigennya diperbanyak, maka sianida yang merupakan inhibitor itu akan kalah saing dengan oksigen sebagai substratnya. Nah, bisa dipahami ya inhibitor kompetitif. Kemudian yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Artinya, tidak bersaing secara langsung dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, tetapi akan menempati bagian lain dari enzim. Nah, kita lihat ya. Ini. Dia tidak berikatan. Dia tidak bersaing dengan substrat, tetapi akan menempati sisi lain dari enzim, ya. Interaksi ini akan menyebabkan molekul enzim mengubah bentuknya sehingga sisi aktif enzim menjadi tidak reseptif atau tidak bisa menerima substrat. Ya, lihat, ketika inhibitor ini masuk ke dalam sisi allosterik enzim, ketika sudah berikatan, maka sisi aktif enzimnya yang harusnya tadi sesuai dengan substrat, dia akan berubah bentuk. Ya, inhibitor merupakan merubah bentuk sisi aktif sehingga sisi aktif tidak bisa mengikat substrat. Dia sudah tidak sesuai sehingga tidak bisa berikatan dengan substrat. Nah, ini adalah inhibitor non-kompetitif. Bisa dipahami ya perbedaan antara inhibitor reversible kompetitif dengan inhibitor reversible non-kompetitif. Kalau yang kompetitif tadi itu adanya persaingan antara substrat dengan
inhibitornya, contohnya gas cyanida tadi yang Ibu contohkan. Kalau yang non-kompetitif, justru si inhibitor ini dia menempati sisi lain dari enzim, sisi lain dari enzim, tetapi dengan adanya pengikatan inhibitor di sisi lain enzim, itu akan mengubah bentuk sisi aktif enzim sehingga tidak bisa berikatan dengan substratnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sampai sini saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa pahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalkan yang belum paham, coba diulang lagi videonya, dipahami, didengarkan seksama sambil kalian membaca materi di e-book. Nah, di e-book itu juga kalian bisa baca dengan lebih sungguh-sungguh ya. Kalau dipahami, dibaca, melihat videonya, mungkin kalian bisa melihat di YouTube dan lain sebagainya. Ibu rasa ini akan mudah dipahami. Baik, itu saja anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau dalam penjelasannya kurang bisa maksimal, tidak menampilkan video Ibu langsung ya, enggak apa-apa, hanya suara dan PowerPoint. Semoga kalian tetap bisa semangat belajar ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.